Lagi rame nih soal SD Inpres. Emang ada apa sih dengan SD Inpres? Apakah ada yang salah dengan SD Inpres? Bersama gue Vina, Agen Center. Kita ulas agar semakin terang benderang. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe Center Indonesia terlebih dahulu. Jawaban tak terduga dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo saat ditanya mengapa menggunakan mandor atau pengawas dari asing alias bule. Jokowi berujar jika agar kualitas IKN tidak sama dengan SD Inpres. Waduh, Pak kok gitu sih jawabannya? Yap, SD Inpres merupakan program kerja era Presiden Soeharto. Tujuannya adalah mempercepat pemerataan pendidikan di Indonesia agar sampai pelosok negeri. Tentu kala itu Indonesia masih PR banget dalam hal pembangunan. Namun semangatnya adalah menghadirkan pendidikan di seluruh Indonesia agar semua rakyat dapat tersentuh oleh pendidikan. Jika kualitasnya dahulu dinilai kurang, ya sangat wajar bukan? Bagaimana Indonesia saat itu masih dalam tahap berbenah dan tumbuh. Namun dari SD Inpres itu, bukankah banyak memunculkan orang-orang hebat di Indonesia? Bisa dibayangkan, gimana kalau nggak ada SD Inpres? Apakah Indonesia bisa seperti sekarang? I don't think so. Menurut penelitian Esther Duflo, SD Inpres ini dibangun di era Soeharto pada kurun waktu 1973 hingga 1978. Lebih dari 61.000 SD Inpres dibangun kala itu. Setiap SD Inpres mampu menampung hingga 500 siswa. Dan dana yang dikeluarkan hingga mencapai 500 juta US dollar. Menurut Duflo, pembangunan SD Inpres ini menjadi pembangunan gedung sekolah terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Tujuannya apa? Tentu jelas, keadilan bagi rakyat Indonesia. Negara hadir untuk memenuhi hak pendidikan dasar warga negaranya. Dampaknya apa? Dari pembangunan itu, kenaikan taraf hidup warga Indonesia. Peningkatan ekonomi Indonesia mencapai 6 hingga 10%. Padahal dana pembangunannya hanya 1,5% dari PDB Indonesia kala itu. Luar biasa bukan? Nah, apakah tidak sebaiknya anggaran IKN 466T itu untuk membangun lebih banyak lagi sekolah di Indonesia? Atau untuk meningkatkan mutu sekolah dasar kita gitu loh Pak Jokowi. Agar semakin baik daripada ngebandingin kualitas SD Inpres. Jika melihat Anies Baswedan meneruskan semangat mantan Presiden Soeharto dalam pendidikan, Anies pun turut serta memberikan kontribusi untuk sekolah-sekolah di pedalaman dan terpencil di Indonesia. Lewat program Indonesia Mengajar, Anies turut membantu pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh pelosok Indonesia. Anies gerakan anak-anak muda, putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk ikut serta membangun negara utamanya dalam hal pendidikan. Ribuan pengajar telah bergabung, ratusan ribu pelamar Indonesia Mengajar pernah mendaftarkan diri. Luar biasa bukan? Karena Anies pun tahu jika pendidikan yang dapat merubah kehidupan anak-anak menerus bangsa Indonesia. Di Jakarta, Anies membangun sekolah dengan konsep gedung net zero karbon. Gedung sekolah negeri di Jakarta jadi berkelas tak kalah dengan gedung sekolah swasta. Bisa dibayangin kan kalau Anies yang jadi presiden, kualitas dan kuantitas pendidikan Indonesia akan seperti apa? Jangan ragu lagi, 2024 ikut gerbong perubahan bersama Anies Baswedan. Mohon doakan supaya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia yang ke-8. Amin amin ya robbal alamin. Mari subscribe Center Indonesia, channel yang berusaha keras menjadi setitik cahaya terang untuk menuju Indonesia maju dengan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.